Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, Luar biasa. Yes. Wah, kayaknya masih agak kurang semangat. Sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Wah, hari ini kita bersuka cita karena kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun harus secara virtual, tapi kita harus tetap bersyukur. Dan hari ini adik-adik sekolah minggu dan kita semua yang menyaksikan, hari ini kakak Ice akan menjadi liturgis. Dan di samping kiri kakak ada kakak Ade, akan menjadi pelayan firman. Dan di samping kanan kakak ada kakak Putri. Halo kakak Putri, akan mengiringi kita untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Wah, dan di belakang kamera di depannya kakak ada kakak Lius yang halo kak. Wah, kita bersyukur Kak Lius dikasih talenta dan bisa menjadi tim multimedia supaya kita semua bisa menyaksikan dan mengikuti ibadah secara live streaming. Wah, sebelum kita mulai ibadah kakak mau absen dulu masing-masing kelompok. Silakan ya, kan kakak tidak bisa dengar suaranya. Jadi kalian tulis di kolom chat, hadir kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Wah, silakan ditulis di bawah ya, hadir. Mari adik-adik sekolah minggu, Bapak Ibu guru sekolah minggu, kita ambil posisi yang nyaman, posisi yang baik. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Semuanya berdiri dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita bersukaria. Sambil tepuk tangan boleh. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan, walaupun harus secara live ya, tapi harus tetap bersukaria memuji Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Tetap berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Wah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masih ada di masa pandemi ya, masa PPKM. Wah, minggu lalu Kakak Irtim sudah sampaikan apa kepanjangannya PPKM. Kita tidak bisa bebas keluar rumah. Pokoknya penting sekali baru kita boleh keluar rumah. Tetapi ternyata di masa pandemi banyak orang yang suka marah semakin meningkat katanya orang yang suka marah-marah. Di jalan ada yang pernah lihat kalau sudah jam 6 damkar, sudah pergi keliling mau semprot orang yang masih lalu lalang. Wah, ada orang yang marah-marah, kenapa seperti ini? Kenapa kita harus dilarang-larang? Kalau saya mau keluar kenapa? Wah, kenapa adik-adik kita dilarang keluar-keluar? Iya, karena pandemi semakin meningkat. Ada yang mengeluh, piran selesai te pandemi. Sampai kita betul-betul mengikuti protokol kesehatan, ya. Jangan dulu keluar-keluar rumah kalau tidak terlalu penting, supaya penyebaran virus ini bisa semakin menurun ya. Supaya bisa makin menurun. Terus Bu Guru apa yang mau dibikin di rumah? Kalau misalnya kita tidak bisa keluar, ya kita fokus ke tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar yang sudah sekolah di rumah, fokus belajar. Ya, harus fokus belajar. Terus yang belum sekolah ya main-main sama dengan kakaknya. Tidak perlu harus keluar rumah, mau kak saya sama temanku. Tunggu dulu, nanti ada waktunya. Nah, damu taso-taso bang anu. Apa kita mama ada singki bangke. Wah, tidak boleh
marah, tapi harus mendengar. Wah, terus di masa pandemi ini juga ternyata banyak sekali orang yang kesulitan ya. Banyak sekali orang yang kesulitan. Terus kalau anak sekolah minggu bagaimana caranya supaya bisa membantu mereka? Apakah pergi langsung ke sana bantu orang, kasih uang untuk mereka makan? Bagaimana? Silakan yang di rumah dijawab, bisa ditulis di kolom chatnya. Iya, dengan cara mendoakan mereka. Kita doakan, walaupun kita masih kecil ya, harus sudah belajar berdoa. Itu bukti kalau kita juga mengasihi orang lain. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, sayang kepada sesama kita seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Ayo semuanya berdiri, kita bersuka cita berterima kasih kepada Tuhan dengan satu pujian KASIH, kasih kasih kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Silakan duduk kembali. Wah, tadi kita sudah diajak supaya kita tidak suka marah. Iya, jangan sering suka marah-marah ya, apalagi kepada orang tua. Kita seminggu ini pasti sudah banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, suka membentak-bentak orang tua, tidak mau dikasih tahu, atau mungkin ada yang sudah jarang berdoa, sudah jarang membaca Alkitab. Apakah ketika kita datang kepada Tuhan memohon ampun, apakah Tuhan ampuni kita atau tidak? Diampuni atau tidak Kakak Putri? Wah, diampuni. Pasti kita diampuni oleh Tuhan kalau kita datang dengan sungguh mau mengakui segala dosa kita. Yang memegang Alkitab dan yang sudah bisa membaca, ada firman Tuhan sebagai berita sukacita untuk kita dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Silakan dibuka Alkitabnya, kita baca bersama. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Silakan dibuka dan kita baca bersama-sama. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Pasti Tuhan akan mengampuni kita. Mari adik-adik kita tetap memegang Alkitab kita dan kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur pasal 118 ayat 21. Silakan dibuka Alkitabnya. Mazmur ini di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, Perjanjian Lama. Ayo dibuka kitab Mazmur 118 ayat 21. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin, firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Ade. Mari semua mengambil posisi yang baik, posisi yang nyaman, dan duduk yang sopan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan kasih dipersilakan kakak Ade. Halo. Hai. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami semua.
Meskipun di tengah-tengah pandemi pada saat ini, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Bapa di sorga, kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan firman kebenaran-Mu yang akan terus menjadi landasan kehidupan kami, melihat bahwa Tuhan sangat baik kepada kami semua. Yesus, dengarkanlah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo. Nah, yang kekasih dalam Tuhan, siapa di sini yang pernah disuruh untuk melanjutkan suatu tugas? Nah, atau melanjutkan suatu tanggung jawab, seperti menggantikan teman jadi ketua kelas. Nah, kalau kita disuruh, bagaimana perasaannya? Ada yang dumba-dumba? Nah, atau ada yang takut, salah, nanti tidak sama yang dilakukan oleh teman kita yang dahulu. Ada perasaan bingung, bisakah saya lakukan ini? Nanti salah, bisakah tidak? Nah, kita bingung. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, seorang nabi akan diangkat ke surga oleh Tuhan. Tetapi sebelum dia diangkat ke surga oleh Tuhan, ia harus mencari penggantinya supaya bangsa Israel tetap percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh nabi ini untuk pergi melalui padang gurun ke Damsyik dan harus mengurapi seorang nabi untuk menggantikan dia. Nah, nabi ini lalu berangkat dan ia sampai di mana tempat yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Nah, ketika ia sampai, ia menjumpai dan menemukan seseorang sedang membajak dengan 2 pasang lembunya. Nah, ketika sampai, nabi ini melemparkan jubahnya kepada orang ini. Kira-kira ada yang tahu siapa nabi ini? Silakan komen di bawah kolom. Nah, nabi ini ialah Nabi Elia. Nabi Elia. Nah, yang melihat jubah Nabi Elia ialah Elisa. Nah, ketika Nabi Elia melemparkan jubahnya, Elisa sudah tahu maksudnya bahwa Elisa harus mengikuti Nabi Elia. Nah, Elisa lalu meninggalkan lembunya dan berlari meminta izin. Nabi, sebelum saya mengikuti engkau, izinkan saya untuk berpamitan kepada keluargaku terlebih dahulu. Nah, Nabi Elia mengizinkan Elisa untuk berpamitan kepada keluarganya. Elisa lalu pulang ke rumahnya, ia mengambil lembu, ia memasak dan makan bersama keluarganya sebelum ia berpamitan. Nah, ketika ia sudah berpamitan, Elisa mengikuti Nabi Elia. Nah, sebelum Nabi Elia terangkat, Elisa terlebih dahulu diajarkan
diperlengkapi oleh Nabi Elia bagaimana menjadi seorang nabi yang takut kepada Tuhan. Nah, Nabi Elia memperkenalkan Elisa kepada rombongan-rombongan atau kumpulan nabi-nabi. Nah, ketika mereka sampai di Yeriko, Nabi Elia dan Elisa terus berjalan sampai ke sungai Yordan. Mereka akan menyeberang. Tapi bagaimana caranya? Sungai ada di depan mereka. Nah, ternyata Nabi Elia menggunakan jubahnya. Ia memakai jubahnya memukul permukaan air. Nah, sehingga air sungai terbagi dua dan menyeberanglah mereka ke seberang di tanah yang kering. Nah, ketika mereka sampai di seberang, mereka bercakap-cakap. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan mereka. Nabi Elia naik ke sorga, terangkat ke sorga dalam angin badai. Elisa melihat Elia terangkat ke sorga. Dan ketika ia melihat dan sudah tidak nampak Elia, ia mengambil jubah Nabi Elia dan berjalan kembali ke Yeriko. Elisa menyeberang lewat sungai dengan menggunakan jubah Nabi Elia. Caranya, ia memukul permukaan air itu sehingga permukaan air itu terbagi dua dan Elisa bisa menyeberang di tanah yang kering. Nah, ketika sekelompok Nabi Yeriko melihat dan mengatakan bahwa roh Elia telah hinggap pada Elisa, maka datanglah mereka menemui Elisa dan sujud sampai ke tanah. Wah, Elisa mengikuti Nabi Elia, menggantikan Nabi Elia dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita diberikan sebuah tanggung jawab, harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Bukan karena paksaan. Karena aku tuh nasosobang nai. Tapi ketika kita diberikan satu tanggung jawab, kita melaksanakannya dengan sepenuh hati. Dan harus tetap semangat untuk belajar supaya semakin tahu. Dan ketika kita semakin tahu, kita semakin mengandalkan siapa? Tuhan. Kita tahu dan kita mengandalkan Tuhan. Nah, pokok cerita kita hari ini yaitu Elisa menjawab panggilan Tuhan. Elisa menjawab panggilan Tuhan. Elisa tadi menjawab panggilan Tuhan dengan sukacita, bukan karena paksaan. Dan Tuhan memberkati Elisa menjadi nabi menggantikan Nabi Elia. Nah, firman Tuhan kita bisa baca dari pertama Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Nah, kita buka bersama-sama firman Tuhan dari pertama Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Kita buka kitab kita masing-masing dan kita baca bersama-sama. Firman Tuhan, Elisa terpanggil.
Firman Tuhan, ketika Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin, firman Tuhan. Wah, sungguh indah dan luar biasa firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh kakak Ade dan kita boleh dengarkan hari ini. Apalagi pokok ceritanya? Siapa yang dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia? Nabi Elisa. Pokok ceritanya, Elisa menjawab panggilan Tuhan. Wah, Elisa menjawab panggilan Tuhan, dan kita juga adik-adik sekolah minggu ketika dipanggil beribadah walaupun secara virtual seperti ini harus mengatakan, ya Tuhan, saya siap. Ayo semuanya berdiri, kita respon firman Tuhan dengan mengangkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Kita nyanyikan dengan bersukacita, bisa sambil tepuk tangan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa saya siap ya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8a mengingatkan kita semua, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Sambil teman-teman adik-adik sekolah minggu di rumah mungkin ada yang menyiapkan pundi, karena beribadah bersama kita iringi dengan pujian Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kita berterima kasih untuk berkat Tuhan.
kehidupan kita. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tiba saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari semua duduk yang sopan. Dengan kasih, Kakak Ade dipersilakan untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan kami semua, anak-anak sekolah minggumu, boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun di tengah-tengah pandemi. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami bagaimana ketika kami diberikan tanggung jawab, kami belajar untuk mengangkat tanggung jawab dengan baik dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami datang berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu dalam kehidupan mereka satu persatu, di dalam pendidikan yang mereka sedang jalani. Tuhan kiranya memberkati mereka ketika mereka belajar lewat daring. Tuhan kiranya memberikan semangat kepada mereka semua sehingga mereka tetap tekun untuk belajar menggapai cita-cita yang mereka impikan. Berkati anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan Yesus di dalam pertumbuhan baik fisik bahkan iman mereka. Semoga ya Tuhan mereka tetap bertumbuh, semakin mengenal Tuhan dan mereka bertumbuh dengan baik. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah boleh dipakai dengan baik. Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu yang mungkin ada yang merayakan ulang tahun atau mendapat berkat dari Padamu, kiranya Engkau memberkati mereka semua, limpahkan sukacita kepada mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka tetap bersukacita dan terus mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk orang-orang yang di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, atau mungkin ada yang isolasi mandiri, ada yang dalam proses penyembuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang mereka lakukan di dalam memperoleh kesembuhan. Bapa di sorga, kami datang berdoa untuk keluarga, saudara-saudara kami ya Tuhan yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang mengasihi dan mencintai mereka. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Jenny ya Tuhan, Engkau memanggil Ibu terkasih Nenek Bonas dari tengah-tengah keluarga mereka. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang dalam duka cita. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, tolong mereka, hiburkan mereka, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan apapun. Bapa di sorga,
kami pun datang berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, orang yang bersama-sama dengan kami tinggal, om, tante, nenek, kiranya Engkau memberkati mereka semua, berikan hikmat kepada mereka semua ya Tuhan, berikan kesehatan di dalam mendampingi dan mengajarkan kami di jalan yang Engkau kehendaki. Bapa di sorga, kami pun datang berdoa untuk Ibu Pendeta, majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG di dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah pandemi. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan semuanya sehingga pelayanan-pelayanan boleh diangkat dengan penuh sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok, para tim medis ya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, berikan kesehatan, berikan hikmat sehingga tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada mereka semua boleh diangkat dengan rasa tanggung jawab. Bapa di sorga, doa kami mohon dengan kasih Engkau pulihkan negeri kami ya Tuhan dari virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mematuhi semua itu sehingga kami boleh kembali melakukan tanggung jawab tugas-tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bapa di sorga, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, semuanya berdiri, kita akan kembali mengangkat pujian kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya itu, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru menjadi pegangan kita seminggu ke depan dari Efesus pasal 1 ayat 4. Firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Amin. Mari semuanya berdiri, kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Cuip-cuip pam pam pam. Bisa sambil bertepuk tangan. Cuip-cuip cuip-cuip pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuip-cuip cuip-cuip pam pam pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Cuip-cuip pam pam. Cuip-cuip cuip-cuip pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuip-cuip cuip-cuip pam pam pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip-cuip pam pam pam. Cuip-cuip cuip-cuip pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuip-cuip cuip-cuip pam pam pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Tetap berdiri, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita.
Amin. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Terima kasih banyak kepada adik-adik sekolah minggu dan bahkan orang tua yang mendampingi serta Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengikuti ibadah dari rumah. Semoga kita semua bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan sampai jumpa minggu depan adik-adik sekolah minggu. Semuanya bangun cepat ya. Kita akan mulai tepat jam 7.30 atau setengah 8 pagi. Ya harus bangun cepat supaya tidak terlambat mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik sekolah minggu kita turut berduka cita, merasakan duka cita yang sangat dalam karena bersama dengan Ibu Guru Sekolah Minggu, Ibu Jenny Saka, di mana kemarin Ibu terkasih Nenek Bonas di kelompok 1 dipanggil oleh Tuhan, dan juga Ibu Miska yang biasa disapa Mama Asi yang dulu pernah menjadi Ibu Lurah di Kelurahan Langtanduk yang setelah dipanggil oleh Tuhan. Kita turut berduka cita dan mewakili seluruh anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu guru sekolah minggu, dan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Saloso mengucapkan duka cita yang sangat mendalam. Semoga keluarga tetap diberikan kekuatan, diberikan penghiburan yang sejati, sehingga tetap mampu melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita semua. Sampai jumpa adik-adik sekolah minggu di ibadah hari Minggu yang akan datang. Terima kasih banyak Kakak Ade, Kakak Lius, dan Kakak Putri. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Jangan keluar-keluar dulu kalau tidak terlalu penting. Tetap belajar di rumah. Salam sehat. Dadah. Aku main di rumah, belajar juga di rumah.